Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Nah, berjumpa lagi bersama Ibu Heni di pembelajaran hari ini. Nah, hari ini pembelajarannya adalah tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif di pembelajaran ke-6. Sudah siap ya? Kita mulai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah menelaah struktur teks petunjuk. Yang kedua, menunjukkan struktur teks petunjuk secara tertulis. Yang ketiga, menunjukkan kewajiban dalam menjalankan agama yang dianut. Yang keempat, menunjukkan sikap disiplin dalam kewajiban. Yang kelima, menguraikan pelaksanaan kewajiban. Dan yang terakhir, menentukan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban. Dalam kehidupan sehari-hari ya tentunya. Nah, yang pertama kita akan belajar teks petunjuk. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu teks petunjuk. Ada yang ingat? Nah, teks petunjuk adalah petunjuk pembuatan atau pengoperasian suatu alat atau benda. Apa sih tujuannya? Siapa yang tahu? Nah, tujuan dari teks petunjuk adalah untuk memudahkan seseorang saat membuat atau mengoperasikan sesuatu. Teks petunjuk itu ada strukturnya loh. Jadi, teks petunjuk itu berbeda dengan teks-teks yang lainnya. Apa aja sih struktur teks petunjuk itu? Yang pertama ada tujuan. Nah, tujuan ini berisi judul atau pengantar singkat tentang isi teks petunjuk. Yang kedua ada alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini berisi uraian alat dan bahan yang diperlukan seperti ukuran dan jumlah yang dibutuhkan. Yang ketiga tentu saja ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi cara kerja dari benda atau alat yang digunakan. Jadi, langkah-langkah ini harus urut dan sistematis, tidak boleh terbolak-balik agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Lalu yang keempat itu ada penutup. Nah, penutup ini biasanya berisi ucapan selamat sudah berhasil menyelesaikan teks petunjuk atau kesimpulan dari petunjuk yang kita lakukan. Nah, ini bersifat opsional, jadi boleh ada dan boleh tidak. Nah, setelah mempelajari struktur teks petunjuk, sekarang kita praktekkan dalam teks petunjuk yang berjudul Cara Membuat Listrik dari Apel. Listrik yang digunakan sehari-hari berasal dari tenaga air, uap, diesel, matahari, ataupun baterai dan aki. Selain itu, apel pun dapat menghasilkan energi listrik. Mari kita buktikan. Alat dan bahan yang diperlukan: 2 buah apel, 2 buah penjepit kertas, 2 buah koin uang tembaga, 3 buah kabel berukuran sedang, dan sebuah jam digital sederhana. Langkah kerjanya, yang pertama, tusukkan penjepit kertas dan koin tembaga sedalam 2 cm ke tiap apel. Lalu, hubungkan ujung kabel 1 ke koin tembaga, ujung kabel 2 ke penjepit kertas, serta ujung kabel 3 ke penjepit kertas dan koin tembaga. Lalu, lepaskan baterai yang ada di dalam jam digital. Setelah itu, hubungkan kabel 1 ke kutub positif, sedangkan kabel 2 ke kutub negatif. Dan yang terakhir, jam digital pun dapat menyala. Percobaan di atas membuktikan bahwa apel dapat menghasilkan energi listrik sebagai pengganti dari baterai. Nah, ini adalah teks petunjuk cara membuat listrik dari apel. Sekarang kita cari bersama-sama struktur dari teks petunjuk ini. Yang pertama, listrik yang digunakan sehari-hari berasal dari tenaga air, uap, diesel, matahari, ataupun baterai dan aki. Selain itu,
Apel pun dapat menghasilkan energi listrik. Mari kita coba. Nah, ini menurut kalian masuk ke bagian teks petunjuk yang mana? Tujuan, apakah benar tujuan? Yuk kita cek bersama yuk. Iya benar, masuk ke bagian tujuan. Selanjutnya, alat dan bahan yang diperlukan. 2 buah apel, 2 buah penjepit kertas, 2 buah koin uang tembaga, 3 buah kabel berukuran sedang, dan sebuah jam tangan digital sederhana. Nah, ini menurut kalian masuk ke bagian yang mana? Apakah benar alat dan bahan? Coba kita cek bersama ya. Iya, benar sekali. Masuk ke bagian alat dan bahan. Selanjutnya, langkah kerja. Tusukkan penjepit kertas dan koin tembaga sedalam 2 cm ke tiap apel. Hubungkan ujung kabel 1 ke koin tembaga, ujung kabel 2 ke penjepit kertas, serta ujung kabel 3 ke penjepit kertas dan koin tembaga. Lepaskan baterai yang ada di dalam jam digital. Hubungkan kabel 1 ke kutub positif, sedangkan kabel 2 ke kutub negatif. Jam digital pun dapat menyala. Ini menurut kalian masuk ke bagian teks petunjuk yang mana ya? Apakah benar ke langkah-langkah? Yuk kita cek sama-sama. Ya, benar sekali. Masuk ke bagian langkah-langkah. Yang terakhir, percobaan di atas membuktikan bahwa apel dapat menghasilkan energi listrik sebagai pengganti baterai. Nah, ini menurut kalian masuk ke yang mana? Ke bagian? Wah, kita coba. Apakah benar bagian penutup? Ya, benar sekali bagian penutup. Nah, tadi kalian sudah mempelajari teks petunjuk yang judulnya Cara Membuat Listrik dari Apel. Nah, berarti apel bisa menjadi salah satu sumber energi alternatif dalam skala yang kecil. Nah, kita butuh nggak sih energi setiap harinya? Ya, tentu saja kita butuh sumber energi setiap harinya. Nah, kita bagaimana memperlakukan sumber energi ini? Kita harus bijaksana. Kenapa? Ada yang tahu? Karena agar ketersediaan sumber energi ini dapat bertahan untuk kedepannya. Salah satu caranya bagaimana? Dengan penggunaan energi alternatif. Bagaimana caranya? Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tidak akan habis atau sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti air, angin, dan sinar matahari. Nah, mengapa sih harus menggunakan energi alternatif? Dan tujuannya ini untuk melestarikan lingkungan agar tetap asri. Lalu Bu, apa sih energi alternatif itu? Saya nggak tahu Bu. Nah, energi alternatif itu adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak akan habis. Jadi tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Meskipun begitu, kalian harus tetap peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi tetap menggunakan energi ini sepenuhnya, tidak boleh berlebihan. Paham ya? Oke, bagaimana cara memanfaatkan energi alternatif yang ada, Bu, agar tidak berlebihan? Tapi kita juga tidak kekurangan. Nah, ada beberapa contoh nih. Yang pertama, menghemat bahan bakar. Jadi kalian bisa menggunakan atau menciptakan sebuah kendaraan yang tidak menggunakan bahan bakar. Seperti sepeda motor listrik, itu sudah ada. Lalu bisa berjalan kaki apabila perjalanannya itu dekat. Lalu apalagi contohnya? Saat membangun rumah itu mempertimbangkan aspek ramah lingkungan. Contohnya, jika membangun rumah itu menggunakan ventilasi dan jendela. Kenapa? Untuk menghemat
penggunaan energi, jadi tidak memerlukan lampu di siang hari dan juga tidak membutuhkan AC atau kipas angin. Sudah ada ventilasi yang membuat udara masuk ke dalam kamar. Lalu yang ketiga ada memanfaatkan angin. Angin ini dimanfaatkan untuk apa, Bu? Untuk pembangkit listrik tenaga angin. Menggunakan apa sih? Tentu saja menggunakan kincir angin yang biasanya ada di waduk atau danau. Apa manfaatnya dari penggunaan energi alternatif ini? Penggunaan energi alternatif ini apabila dilakukan secara bijak akan mendapatkan banyak manfaat. Salah satunya memperoleh lingkungan yang segar agar kesehatan dan kenyamanan kita terjamin. Selain itu kita juga akan mendapatkan air bersih dari alam yang kita gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mandi, pengairan, dan sebagainya. Paham ya sampai sini? Oke, kalau paham, sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.